Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabarnya sobat ternak? Bertemu lagi dengan saya di Ternak Wichita. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu isu hangat di dunia peternakan, terutama bagi peternak sapi, dimana akhir-akhir ini saya melihat beberapa postingan baik itu di Facebook ataupun di Instagram, itu banyak yang menanyakan terkait masalah pengobatan sapi yang terkena diare atau mencret, baik itu pada ternak sapi maupun pada ternak kambing. Ini salah satu contoh komentar dari teman-teman yang ada di grup Facebook, dan video kali ini saya akan mengupas sebenarnya apa yang terjadi pada ternak ketika dia sedang diare, penyebabnya apa dan penanganan awalnya seperti apa. Oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip agar teman-teman mendapatkan informasi terkait dari penanganan sapi diare ini. Salam cinta dari kami. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lanjut terkait penanganan sapi mencret ini, untuk teman-teman yang baru pertama kali join atau menonton video di Ternak Wichita, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share agar informasi ini bisa menyebar ke seluruh teman-teman peternak agar memberikan manfaat yang lebih luas dan tentunya akan menjadi informasi yang baik untuk para peternak pemula kita. Oke teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait penanganan dari sapi yang terkena penyakit mencret ini, ada baiknya kita pahami dulu sebenarnya apa sih yang menyebabkan sapi atau kambing atau domba yang kita miliki ini terkena penyakit mencret ini. Oleh karena itu, kita akan mengupas dulu dari sebab-sebab penyakit mencret ini. Nah, sapi yang terkena mencret teman-teman itu disebabkan beberapa macam faktor. Namun yang paling umum itu kita bedakan saja ke dalam dua faktor. Yang pertama adalah faktor fisiologis dan yang kedua yaitu faktor penyakit. Seekor sapi dikatakan mencret apabila feses atau kotoran atau defekasi dari ternak itu intensitasnya lebih sering dibandingkan dengan pada kondisi normal biasanya. Dan yang kedua yaitu feses pada sapi akan terlihat seperti encer, bahkan bisa jadi hanya berupa cairan yang dikeluarkan dari defekasi atau feses ternak itu. Tentunya jika terjadi hal ini, maka kita bisa pastikan bahwa terjadi perubahan fisiologis pada ternak itu ataupun telah terjangkit penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme atau mikrobia di dalam proses pencernaan dari ternak kita, baik itu sapi maupun domba. Nah, faktor fisiologis yang saya maksud di sini sobat ternak yaitu memberikan tanda-tanda feses pada sapi itu tidak berbau menyengat, tidak terdapat darah, tidak berbau busuk, dan tidak terdapat cacing ataupun tanda-tanda yang aneh yang dikeluarkan oleh ternak itu. Nah, ini berarti bahwa ternak kita itu mencret disebabkan oleh faktor fisiologis saja. Selain itu, apabila ternak kita mencret karena faktor fisiologis, yaitu yang paling umum dan banyak yang saya lihat di komentar itu nafsu makan masih baik. Nafsu makan ternak tidak akan menurun meskipun dia dalam keadaan mencret. Nah, ini tanda juga bahwa sapi kita mencret bukan karena disebabkan oleh mikroorganisme ataupun mikrobia. Nah, adapun ternak yang terkena mencret karena faktor penyakit, maka sebaliknya teman-teman. Tanda-tanda yang bisa dilihat yaitu feses akan keluar secara terus-menerus, mencair dan memiliki tekstur yang lembek ataupun bahkan bisa menjadi cair, dan yang paling umum ditemukan yaitu fesesnya sangat berbau busuk, bisa disertai dengan lendir, kemudian cacing, bahkan terdapat bercak merah yang keluar bersamaan dengan fesesnya.
Kemudian tubuh akan terlihat sangat kurus dan sapi akan terlihat merintih, merasa kesakitan. Dan tentunya yang paling umum yaitu tubuh ternak akan melengking, nafsu makan menurun, serta jalan sapi tersebut akan mulai sempoyongan dan susah untuk berjalan. Nah, inilah tanda-tanda yang disebabkan karena faktor mikroba yang menjangkit khusus dari ternak kita. Untuk sapi yang terkena mencret karena penyakit, teman-teman, tentunya yang paling umum dilakukan yaitu dengan cara memberikan antibiotik pada ternak kita. Nah, pemberian antibiotik ini dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan dokter hewan yang ada di sekitar rumah teman-teman atau di sekitar kandang lingkungan teman-teman. Namun, untuk teman-teman peternak yang merasa khawatir dan was-was terkait penggunaan antibiotik, tentunya akan lebih aman jika menggunakan jasa dokter hewan yang ada di tempat teman-teman. Karena untuk penggunaan antibiotik, baik itu injeksi ataupun oral, tentunya ada dosis yang harus kita patuhi. Untuk obatnya sendiri, itu teman-teman bisa menggunakan sulfapros injection yang mengandung sulfadiazin dan trimethoprim yang diberikan secara intramuskuler atau di bawah otot. Dan untuk injeksinya sendiri, teman-teman, itu paling aman dilakukan 1-3 hari dengan cara menginjeksi per hari itu 1 kali dan dilakukan berturut-turut selama 3 hari. Apabila ternak tidak begitu membaik, maka bisa dilakukan 5 hari berturut-turut untuk penanganan penyakit mencret ini karena disebabkan oleh bakteri tadi. Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa memberikan berupa multivitamin, vitamin B kompleks untuk menaikkan nafsu makan ternak kembali, karena tentunya ternak yang terserang oleh mencret tentunya akan merasa lemas dan nafsu makannya berkurang. Karena sama juga dengan kita manusia, jika terserang penyakit mencret, otomatis badan kita lemas dan menurunnya nafsu makan. Oleh karena itu, dengan memberikan vitamin B kompleks disertakan dengan obat mencret tadi, maka ini akan bisa memperbaiki atau menaikkan nafsu makan ternak kembali dan bisa menyembuhkan dari mencretnya. Nah, ini penanganan yang disebabkan oleh penyakit, teman-teman, dengan tanda-tanda yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, bagaimana penanganan untuk ternak, sapi, domba, atau kambing yang kita miliki jika disebabkan oleh faktor fisiologis tadi, teman-teman? Nah, untuk sobat ternak, tentunya di dalam melakukan penanganan, itu kita harus mengetahui akar permasalahannya dulu. Kira-kira faktor fisiologis ini apa yang menyebabkan sehingga sapi tersebut bisa mencret atau diare? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan sapi tersebut mencret yang disebabkan oleh faktor fisiologis tadi, yaitu diantaranya adanya perubahan cuaca ataupun kondisi lingkungan di sekitar kandang kita itu terjadi perubahan yang signifikan. Contohnya suhu panas ataupun tiba-tiba berubah menjadi dingin, ataupun cuaca yang tidak menentu, misalnya musim hujan kemudian musim kemarau. Ini akan menyebabkan ternak kita akan terjadi perubahan pada sistem pencernaannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu bisa jadi ini disebabkan karena terjadi perubahan pakan di ternak kita. Nah, misalnya yang tadinya kita berikan pakan hijauan rumput misalnya, kemudian tiba-tiba kita ubah menjadi gedebok pisang ataupun daun kelapa. Hal ini juga bisa menyebabkan mencret pada sapi kita. Mengapa? Karena perubahan pakan yang masuk tentunya perubahan mikroorganisme yang akan mengolahnya. Seperti itu, di dalam usus ternak itu akan terjadi perubahan mikrobia yang akan mengurainya, sehingga otomatis kebanyakan di sapi-sapi yang terjadi mencret itu karena perubahan pakan. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu terjadinya perubahan kandang yang kita gunakan. Misalnya ternak teman-teman dipindahkan ke suatu lokasi yang mana di lokasi itu ternak tersebut kurang nyaman. Akhirnya terjadinya stres pada sapi atau kambing atau domba yang teman-teman miliki. Tentunya dengan terjadinya stres ini akan menyebabkan
terjadinya perubahan pencernaan pada sapi tersebut. Akhirnya sapi tersebut mencret. Dan mungkin masih banyak lagi faktor-faktor yang lain yang teman-teman tahu dan sadari apa yang terjadi, apa yang berubah di dalam lingkungan teman-teman. Nah, sobat ternak, untuk penanganan sapi atau ternak kita yang mencret akibat faktor fisiologis ini, itu teman-teman bisa lakukan penanganan dini. Jadi penanganan dini ini teman-teman bisa lakukan sebelum teman-teman memanggil dokter hewan ataupun ahli kesehatan hewan di lingkungan teman-teman. Ini bisa kita lakukan untuk meminimalisir tingkat keparahan dari mencretnya sapi kita. Karena tentunya sapi yang mencret atau kambing ataupun domba itu akan kehilangan banyak cairan. Untuk mengganti cairan tersebut, teman-teman bisa memberikan cairan elektrolit kepada sapi kita, kepada ternak kita. Nah, diantaranya teman-teman bisa menggunakan potasium, bikarbonat, garam untuk membuat suatu larutan agar sapi kita bisa terhindar dari dehidrasi ini. Nah, bagaimana cara membuat larutan yang mudah dan gampang teman-teman buat di rumah ketika terjadi mencret pada sapi? Yaitu teman-teman cukup siapkan 3 saset kaldu sapi, kemudian 1 saset agar-agar bubuk, 2 sendok garam, dan 2 sendok bikarbonat atau baking soda yang teman-teman mudah dapatkan di toko ya, di toko-toko terdekat. Itu dicampur saja menggunakan air, kemudian diberikan kepada sapi untuk diminum seperti biasanya. Dan untuk cairan ini bisa mengembalikan cairan elektrolit pada ternak kita. Kemudian cara yang lain yaitu teman-teman bisa menggunakan rebusan daun jambu biji, kemudian dicampurkan dengan garam, kemudian diberikan ke ternak. Ataupun kalau teman-teman memiliki oralit yang ada di rumah, itu bisa dicampurkan kemudian diberikan kepada sapi. Hal ini semata-mata dilakukan untuk penanganan dini agar sapi kita tidak terjadi dehidrasi yang lebih lanjut yang mengakibatkan sapi akan semakin lemas dan bahkan tidak tertolong pada saat sudah kehilangan banyak cairan tersebut. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan daun nangka ataupun nangka kecil yang masih muda dan masih baru ya. Itu bisa ditumbuk kemudian dicampurkan air dan diminumkan ke ternak kita. Nah, ini adalah cara-cara tradisional yang sangat gampang dilakukan oleh teman-teman yang memiliki peternakan di daerah pelosok, karena bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu sangat mudah didapatkan baik di desa ataupun di tempat-tempat pelosok yang lain. Itu sangat gampang, tentunya ada di sekitar teman-teman. Nah, hal ini dilakukan agar penanganan ternak yang mencret itu bisa segera teratasi. Karena jangan sampai teman-teman mengandalkan dokter hewan yang ada di sekitar, sedangkan waktu tidak akan begitu cepat untuk hadir di lokasi teman-teman. Oleh karena itu, penanganan dini untuk menghindari kematian pada sapi kita ini perlu kita lakukan. Intinya, di dalam menangani ternak yang mencret itu tidak boleh kekurangan cairan. Oleh karena itu, cairan elektrolit ini sangat dibutuhkan tatkala ternak kita dalam keadaan mencret tadi. Dan masih banyak lagi teman-teman yang bisa dilakukan untuk pencegahan ternak kita yang mencret, seperti misalnya daun bambu. Daun bambu itu menghasilkan suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikrobia penyebab diare. Oleh karena itu, daun bambu juga merupakan satu alternatif yang teman-teman bisa gunakan, yang gampang teman-teman dapatkan untuk bisa mengatasi sapi yang diare ketika pertolongan dokter hewan ataupun mantri kesehatan hewan yang ada di sekitar teman-teman itu terlambat datang di lokasi teman-teman. Oleh karena itu, untuk menjaga ternak kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit, terutama penyakit mencret ini, kita harus memperhatikan hal-hal yang memang dapat menyebabkan penyakit ini, seperti menjaga lingkungan kandang tetap sehat, tetap bersih, kemudian memberikan makan yang cukup pada ternak,
dan memberikan air yang cukup pada ternak. Dan ini adalah hal yang perlu diperhatikan teman-teman di dalam menjaga ternak kita tetap sehat dan prima. Demikian video dari ternak kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Silakan like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan teman-teman yang baru join, silakan subscribe video ini dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi video terbaru dari ternak kita. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Salam cinta dari ujung kandang.